Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, mitra Persada, kita berjumpa lagi dalam radio Persada FM. Mudah-mudahan rahmat Allah bertambah kepada kita dan kita senantiasa dilindungi oleh Allah karena kita mentaati ajaran-ajarannya, diberi kesehatan dan diberi umur yang panjang, amin. Mitra Persada, kita lanjutkan surat Yunus di juz 11 bagian akhir ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin warazaqnahum minat thayyibat. Walaqad bawwa'na, lan yakti teman-teman wus ndelehake ingsun, angzalna nurunake ingsun bani Israila ing bani Israil mubawwa'a sidqin ay munazzala karomatin atau manzila karomatin, jadi tempat yang mulia. Wahwa, tempat mulia itu Asyamu wa Misr, negara Syam. Nah, kalau sekarang ya mana ya, Palestina. Kalau dulu ya termasuk Syria itu ya. Wa Misr, dan Mesir. Kita ingat kisah Nabi Musa, Raja Fir'aun, Bani Israel itu kan ketika di Mesir itu. Wa razaqnahum, lan paring rezeki sapa ingsun hum ing Bani Israil minat thayyibati, saking pira-pira rezeki kang bagus. Jadi Allah bersumpah bahwa Dia telah memberikan fasilitas kepada Bani Israel, bukan main. Fasilitas yang sangat istimewa. Pertama, yaitu mubawwa'a sidqin, tempat tinggal yang mulia. Jadi negara-negara yang bagus itu yang dulu diturunkan para nabi di situ itu Syam ya. Negeri Syam. Banyak sekali ya daerah situ itu. Kemudian Mesir, ini tempat tinggal Bani Israel waktu itu ya, waktu sebelum hancurnya Raja Fir'aun. Jadi tempatnya, fasilitas tempatnya sangat istimewa. Wa razaqna, lan paring rezeki ingsun hum minat thayyibat, Allah memberi mereka rezeki. Bahkan ya tidak pernah dialami oleh bangsa manapun. Tidak bekerja, tidak usah masak, tapi makan langsung ada. Dan tinggal makan, tinggal minum, yaitu manna wassalwa. Ya, ini sebenarnya pemuliaan Allah kepada Bani Israel. Bahkan para nabi banyak sekali itu dari Bani Israel, banyak yang diangkat menjadi nabi, menjadi rasul ya. Banyak sekali. Famakhtalafu, mongko ora pasulayan sapa Bani Israel bi an amana kelawan yen to iman sapa ba'dun setengah wong, wa kafara lan kufur sapa ba'dun setengah wong kang liya, hatta jaa hingga tumeka hum ing Bani Israel apa al ilmu. Jadi sebelum datangnya ilmu yang benar, yang yang memutuskan mana yang benar mana yang salah, mereka itu berselisih saja. Ya, sebagaimana umat Nasrani, umat Islam juga memang seperti itu. Bani Israel itu kan terpecah belah menjadi 71 firqah, golongan. Bani Israel Nasrani
itu terpecah menjadi 72. Umat Islam paling banyak menjadi 73 firqatan. Ya, siapa yang benar? Ya, ma'ana alaihi wa ashabi, ahlus sunnah wal jamaah, yang mengikuti kanjeng Nabi dan mengikuti sahabat beliau, mengikuti sahabat beliau. Di antaranya ya seperti sholat tarawih ya, tarawih itu mengikuti siapa? Sayyidina Umar yang 20 rakaat, bahkan ada yang 32 rakaat. Kita belum pernah menjalankan tarawih 32 rakaat. Paling sekali, kemudian besoknya sedikit aja sunat ya. Nah, ngadar nih perkara sunat, padahal sholat fardu itu hendaknya ditambahi dengan sholat sunnah. Manakala sholat fardunya ada yang cacat, maka ditambal oleh sholat sunnah. Ya, awwalu ma yuhasabu bil abdu min amali as-shalah. Kalau sholatnya cacat, maka lihatlah amalan-amalan sunnah hambaku. Wa makhtalafu hatta ja'ahumul ilm inna rabbaka setuhune pangeran sira Muhammad yaqdi mutusake bakal mutusake sapa rabbaka bainahum ing dalem antarane Bani Israil yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat fima ing dalem bareng ing dalem perkara kanu kang ana sapa Bani Israil fihi ing dalem mah iku yakhtalifuna pasulayan sapa Bani Israil min amriddin, pasulayan dalam urusan agama, biinja'il mu'minina kelawan den slametake wong-wong mukmin, wa ta'dzibil kafirin lan den siksa wong-wong kafir. Nah, kita memahami ikhtilaf itu ya ikhtilaf itu boleh, madhab fikih saja tidak hanya satu madhab kan, ada Syafi'i, ada Hambali, ada Maliki, ada Hanafi. Itu perbedaan, tidak sama. Ada Syafi'i itu sholat rukunnya ada 17, madhab lainnya tidak ada 17. Apa itu yang membedakan? Tumak nina dalam mazhab Syafi'i sangat hati-hati. Tumak nina harus ada, termasuk rukun. Tidak boleh bulus sholat cendak-cenduk kayak burung notol. Harus ada tumak nina. Sedangkan perbedaan yang tidak boleh itu yang menimbulkan tafarruq ya. Tafarruq itu perceraian, bercerai-berai, berseteru, bermusuhan. Maka di sini manusia diajarkan untuk saling menghargai. Kita ini satu dengan yang lain kan pengetahuan kita tidak sama persis. Ada yang lain lebih tahu, kita belum tahu. Nah, disitulah maka kita menghormati orang lain. Bahkan yang kita lebih pandai dari orang lain pun kita menghargai orang lain yang belum pandai. Nah, itu di dalam Islam diajarkan menghormati. Karena apa? Karena kita tidak bisa sendirian. Kita pasti minta bantuan orang lain. Kalau mati aja ke kuburan diantar. Nggak tahu ya kalau tidak ada pahalanya ngantar sampai kuburan itu gimana ya, jar-jaran. Ya Allah, udah itu diidak-idak, ditinggal, diuruk, kemudian diidak-idak, tinggal sendirian. Siapa yang menyelamatkan? Siapa yang menemani? Yang menemani adalah amalnya. Nah, kalau di dunianya suka menjelek-jelekan, memojokkan,
ya di situ ada balasannya. Kalau tidak minta ampun, maka ada balasannya, disiksa oleh Allah. Gak boleh kita menjelekkan, memojokkan, kita ini banyak kekurangannya. Nah, di situ. Kalau kelebihan-kelebihan gitu ya pemberian Allah, titipan Allah, hanya titipan, suatu saat diambil. Orang pinter kan kalau hafalannya hilang ya sudah, lolok kan. Maka titipan Allah ini harus dijaga dengan cara menghormati orang lain. Fa in kunta mongko lamun ana sapa sira ya Muhammad Muhammad iku fi sakin ing dalem tetep ing dalem mamang mimma saking barang angzalna kang wis nurunaken sapa ingsun ilaika maring sira Muhammad minal qasasi rupane saking pira-pira kisah wardon tentunya fas'al mongko takono sira he Muhammad alladzina ing wong akeh yaqrauna kang maca sapa alladzin alkitaba ing kitab at-Taurata tegese Taurat. Kalau engkau ragu tentang Quran ini Muhammad, maka tanyakan kepada orang yang membaca Taurat. TKO min qablika saking sadurunge sira fa innahu ngastune utawi apa jenenge ma iku sabitun tetep indahum ana sandinge alladzin yukhbiru mongko ngabarake sapa alladzin ka ing sira bisidqihi lan benere maqala dawuh sapa Nabi sallam jawab la asyukku wala as'alu kula mboten mamang Gusti kula mboten badhe takon. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran sudah lengkap, bahkan sudah mengadopsi apa-apa yang dalam Taurat maupun Injil. Kita cukup mempelajari Al-Quran. Nah, ini laqad ja'at yakti teman-teman wis teka ka sing ing sira Muhammad al-haqu apa al-haqu hak barang hak min rabbika saking pangeran sira. Udah ternyata Allah mengikuti kalimatnya itu, sungguh telah mendatangimu itu barang hak, ndak usah takon ya gitu ya maksudnya. Untung Kanjeng Nabi menjawab la asyukku wala as'al. Fala takunanna mongko aja ana temenan sira iku minal khasirina setengah saking wong-wong kang iku minal mumtarina setengah saking wong kang mamang asyakina wong-wong kang mamang fihi ing dalam tegese ing dalam Al-Qur'an. Kanjeng Nabi aja dibilang begitu oleh Allah, maka kita umatnya ya Quran ini sudah cukup mempelajari Al-Quran. Memang sekarang ada ya metode tafsir itu hermeneutika ya, ada tafsir metode maudhu'i. Kalau dulu kan tahlili, ijmali gitu ya, fikhi, isyari gitu. Sekarang ada hermeneutika. Hermeneutik ya bukan dari Islam dulunya gitu ya. Itu apabila mendukung pemahaman agama yang benar tidak apa-apa, tapi kalau tidak. Dan teori hermeneutik harus hati-hati kita mengambil dari tokohnya siapa, karena macam-macam. Ada siapa itu ya, jadi banyak sekali ya. Sekarang ada lagi Muhammad Nasr Hamid Abu Zaid, Syahrur Hasan Hanafi, wah masih banyak lagi. Tafsir yang bil maksur, tafsir yang menafsirkannya banyak dari ayat Quran maupun hadis, itu tafsir At-Tabari ya, Jami'ul Bayan ya, an ta'wili ayatil Quran,
atau an ta'wili ayatul Quran, Jami'ul Bayan. Kemudian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim, ya. Itu tafsir-tafsir yang bil maksur. Nah, itu sebenarnya sudah bagus. Adapun yang baru-baru hermeneutik, ya kalau kita yakin bahwa kita bisa selamat, ya tidak apa-apa. Kalau tidak, maka hati-hati. Tafsir selalu berkembang, ya, dalam rangka menambahi pemahaman kepada ayat-ayat Al-Quran. Ayatnya itu saja, tapi pemahaman orang itu tidak sama. Maka kita ambil dari tafsir, ya. Kalau tafsir Al-Jalalain ini kan ringkas gitu, ya, ringkas. Tafsir Al-Jalalain ini ringkas. Jadi kita memakai ini karena ringkasnya itu, karena ringkas. Oh, kalau kita mempelajari pakai tafsir yang luas, yang lebar-lebar, ya terlalu lama. Bahkan di sana ada perbedaan-perbedaan, nanti kita bingung. Nah, maka di sini kita ambil tafsir Al-Jalalain karya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. As-Suyuti ini muridnya Jalaluddin Al-Mahalli. Wala takunanna, lan ojo ono temenan sira hei Muhammad iku minal ladzina setengah saking wong akeh kadzabu kang gorohake sapa alladzin bi ayatillahi kelawan pira-pira ayate Gusti Allah. Ya Allah, Kanjeng Nabi itu diingatkan oleh Allah,